Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, Bapak Ibu yang baik, salat itu merupakan ciri kedua dari ketakwaan sesudah iman kepada yang gaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3, ciri orang yang pertama, orang yang takwa adalah keyakinan kepada Allah. Ini yang menolong hidup ini, keyakinan. Yang kedua adalah sholat. Sholatnya ada dua jenis, ada sholat yang lalai, ada sholat yang khusyuk. Orang yang khusyuk, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat bahagia, beruntung, sukses orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat, sholatnya itu sangat, dalam sholatnya itu benar-benar diniatkan mengabdi kepada Allah. Karena ada orang yang sholat asal sholat, seperti yang dibahas kemarin. Ada berapa ciri orang yang sholatnya lalai? 6. Menurut Imam Ibnu Qayyim, 1, berat dan malas, sehingga biasanya kalaupun sholat hanya yang fardu saja, tidak mau ditambah yang sunnah karena beban. Yang kedua, riya, sholatnya itu senang kalau diketahui orang. Yang ketiga, senang melambat-lambatkan dan mengakhir-akhirkan sholat karena tidak merasa ini sesuatu yang spesial, maka dilambatkan. Yang keempat, cepat, sholatnya itu tidak tumaninah. Yang kelima, sedikit ingat Allahnya. Selama sholat itu justru yang diingat selain Allah. Yang keenam, malas berjamaah. Ini diantara sholat yang tidak baik. Sedangkan sholat yang bagus bagaimana? Ya tentu saja sholat itu menjadi sesuatu yang sangat disukai, yang sangat dipentingkan, menjadi andalan. Karena wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya sabar dan sholat itu pembuka pintu pertolongan Allah. Hidup ini mudah dan susah bukan perkara masalahnya. Hidup ini mudah dan susah tergantung ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, yang sederhana pun jadi susah. Sabar dan sholat. Orang yang sholatnya khusyuk, benar-benar mengandalkan sholat ini lillahi ta'ala, dan kuncinya hadir serta menghayati dari setiap bacaan dan gerakan sholat. Jadi setiap gerakan dan ucapan Allahu Akbar, hadir hatinya mengingat Allah dan menghayati apa yang diucapkan dan yang digerakkan tubuhnya. Apa efeknya? Karena sudah sering kita bahas tentang upaya sholat khusyuk. Sekarang apa dampak kelihatan orang yang sholatnya bagus? Kalau orang sholatnya bagus, akan berdampak pada kepribadiannya. Yang pertama yang nampak dari orang yang sholatnya khusyuk itu adalah disiplin. Karena sholat itu pendidikan disiplin. Disiplin apa? Yang pertama, disiplin niat. Karena kita tidak mau sholat sebelum meluruskan niat. Benar? Ini paling penting dalam hal apapun. Sebelum melakukan apapun,
luruskan niat. Seperti sekarang ini bagian ceramah. Apa niat ceramah ini? Hanya ngisi waktu atau benar-benar mencari keridhaan Allah atau ingin pamer ilmu, pamer dunia lah. Atau ya Allah, saya niatkan setiap ucapan ini, dakwah ini semata-mata Engkau ridho. Orang yang sholatnya bagus, dia selalu meluruskan niat di dalam apapun. Ngantar anak sekolah, mau apa? Ini amanah dari Allah. Engkau memerintahkan belajar, saya belajar. Niat, mau makan. Ini ada tamu ya ibu-ibu. Ibu, kenapa ibu makan? Karena lapar. Kenapa ibu minum? Karena haus. Kenapa ibu tidur? Karena ngantuk. Berarti nggak dapat pahalanya ya. Saya mohon maaf ya Bu ya, tidak bermaksud meremehkan. Kalau tidak salah kucing juga makan karena kucing minum karena kucing minum karena. Jadi apa bedanya kita dengan kucing? Kalau hanya itu alasannya. Kenapa kita makan? Ini adalah amal soleh. Ya Allah, saya makan agar tubuh ini kuat beribadah kepadamu. Saya minum agar tubuh ini semakin bisa mengabdi kepadamu. Saya tidur agar tubuh ini istirahat dan besok bisa lebih sungguh-sungguh mengabdi padamu. Jadi kita harus luruskan niat. Boleh dimatikan lampu HP-nya Bu? Nah, terima kasih ya. Enggak apa-apa, Ibu pasti tidak tahu HP-nya lampunya nyala. Jadi harus pakai niat. Mengurus anak tidak boleh asal dilakukan. Ya Allah, saya mengurus anak. Anak ini adalah ciptaanmu, milikmu, amanah darimu. Engkau yang memerintahkan. Jadi semuanya niat. 2, disiplin apa? Waktu. Orang yang sholatnya khusyuk, dia tidak mau bermain-main dengan waktu. Maaf, kalau sedikit cerita tentang Jepang, ya Jepang itu adalah negara ciptaan Allah, negara milik Allah. Orang Jepang tidak pesan di Jepang. Hanya saja di sana ada beberapa karakter yang Islam mengajarkannya dan mereka melakukannya padahal belum belajar tentang Islam dan belum pakai iman. Di antaranya disiplin. Disiplin waktu itu luar biasa. Karena sopan santun seseorang, akhlak seseorang, salah satu di antara cirinya adalah tentang waktu. Apa dalilnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malaya nih. Di antara ciri kualitas Islam seseorang baik atau tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Artinya melakukan apapun yang manfaat. Artinya setiap waktunya diisi oleh yang manfaat. Tidak ada perbuatan sia-sia, tidak on time. Orang, akhlak seseorang bisa dilihat dari on time atau tidak. Siapa yang ngobrol? Acungkan tangan. Dihitung sampai 3. 1, 2. Ngobrolnya sendiri atau berdua? Nggak ngaku? Boleh, mau ngaku, mau tidak ngaku terserah. Karena melihat yang ngobrol. Acungkan tangan yang ngobrol. Ya, berdiri. 1. Ngobrolnya sendirian?
Pindah sebelah sana, ya. Yang mijit-mijit kawannya, kenapa nunduk terus? Merasa bersalah tidak? Merasa bersalah tidak? Berdiri deh. Cari tempat yang tidak menghalangi orang lain, ya. Ya kita, ini bukan marah, berdiri. Ya, siapa yang nyuruh duduk? Ya, terima kasih. Tahu kenapa berdiri? Tahu kenapa harus berdiri? Ya, kalau duduk kan ngantuk, ya. Sebetulnya enggak lihat yang belakang itu ngobrol, tapi pada ngaku, jadi ikut berdiri juga. Ya alhamdulillah deh, jujur ya. Sebetulnya enggak kelihatan deh, tapi nebeng itu ya, nebeng jujur. Ini marah atau tegas? Kalau marah tidak pakai bukti. Kalau berusaha tegas itu dua kuncinya, satu bukti, dua aturan. Kalau tidak diberikan sanksi atau teguran, ini jadi zolim. Kenapa? Karena menyamaratakan yang ngobrol dengan yang tidak ngobrol. Harus setiap orang mengambil konsekuensi dari pilihannya. Milih ngobrol, ya konsekuensinya berdiri. Bagaimana, kita maafkan tidak? Maafkan? Terus berdiri atau duduk? Sudah dipersilahkan duduk. Ya alhamdulillah. Makasih dek. Insya Allah seumur hidup bakal ingat. Yang lain juga jadi takut mau ngobrol, ya kan? Lanjut ya. Sakit hati enggak dek? Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih bagi santri akhwat, sebetulnya enggak tahu itu ngobrol. Tapi Allah tahu ngobrol ya. Terima kasih ya sudah jujur. Lanjut. Sampai di mana tadi? On time. Kalau misal sudah waktu ini ya, ini ceramah jam 5 teng. Kemudian kita mengatakan kita harus nunggu itu pimpinan belum datang. Ini zolim. Menzolimi yang on time hanya karena nunggu yang tidak tepat waktu. Tidak boleh. Lakukan saja sesuai dengan waktunya. Karena kita sepakat jam 5, jam 5. Toh misalkan pimpinan datang belakang, kita husnuzon, mungkin ada kewajiban yang lain. Tapi tetap lakukan on time. Ini budaya Islam. Tepat waktu. Karena amanah. Setiap waktu itu amanah. Tidak boleh mengabaikan tidak tepat waktu. Kecuali kalau ada takdir yang di luar dugaan. Harus berusaha on time. Salat yang disukai Allah, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu bukan berarti kita datang pada waktunya, tapi kita datang sebelum waktunya. Baru kita bisa melaksanakan. Ini Islam. Orang yang khusyuk dalam salatnya bisa dilihat bagaimana cara menyikapi waktu. Dia tidak mau menganggap remeh waktu. Adik-adik, tidak ada telat sejam, telat setengah jam, telat 10 menit, telat semenit, telat sedetik. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama, yaitu telat. Hujamkan pada diri sendiri, telat itu aib. Telat itu akhlak yang buruk. Telat itu menzolimi hak-hak orang lain. Silakan saudara naik kereta api, telat, rasakan. Betapa capeknya ngejar kereta. Apalagi naik kereta cepat. Rasakan. Pernah datang ke Masjidil Haram, ini tidak telat. Dari azan Jumatannya. Adzan Jumatan jam 12, baru berangkat jam 11 nih hadirin. Sudah tidak kebagian. Kebagian di luar panas. Telat.
Harus biasakan persiapannya lebih awal. Kenapa orang telat? Pernah ada orang yang ke kantor telat terus. Ditanya oleh bosnya, saudara sering telat ke kantor. Kenapa? Bos, tahu sendiri kan bos. Jalan sekarang macet, tiap hari macet dan semakin macet. Oh jadi saudara telat karena macet? Iya bos. Sehari besoknya bos manggil lagi. Dek sini. Dapat hadiah dari gubernur. Hadiah apa bos? Hadiah umroh. Oh iya? Tapi harus datang ke kantor gubernuran. Saya siap. Tapi datangnya jam 7. Saya siap, saya tidak akan terlambat. Bagaimana caranya? Saya akan datang lebih awal lagi. Supaya tidak kena macet. Tuh bisanya. Mengerti tidak? Jangan-jangan nggak mengerti juga nih. Artinya dia tahu caranya supaya tidak telat. Kita disiplin waktu bukan untuk penghargaan, bukan untuk penghormatan, tapi disiplin waktu adalah tiap detik itu amanah. Aib bagi kita kalau sanggup tepat pada waktu. Ini semoga Allah mengampuni cerita ini. Dan semoga kalau tidak terlalu akurat Allah mengampuni. Jadi suatu saat diundang ceramah, memang bahasanya kurang mantap, yaitu tabligh akbar ba'da zuhur. Ba'da zuhur ini panjang waktunya dan bisa dipersepsikan jam 1 ba'da zuhur, jam 2 ba'da zuhur, jam setengah 3 juga ba'da zuhur. Alhamdulillah qadarullah lebih cepat datang. Jadi jam 11 masih sepi sudah datang. Alhamdulillah bisa digunakan berbagai aktivitas amal lain. Adzan duhur di masjidnya baru beberapa orang, bukan beberapa saf ya. Selesai sholat duhur sunnah, tanya ini sudah ba'da zuhur. Apa kata imam tuh? Maaf panitianya belum datang. Tapi pengumumannya ba'da zuhur. Sekarang sudah ba'da zuhur. Waduh bagaimana? Kita buka saja. Tapi jamaahnya masih sedikit, gak apa-apa. Ini juga pelajaran. Dibuka. Ya dibuka sendirilah, panitianya belum datang. Kemudian selanjutnya baca Quran. Belum datang juga. Ajak aja baca Quran sama-sama. Selanjutnya sambutan. Yang nyambut juga belum datang. Sambutan sendiri saja. Sudah itu tabligh lah. 12:30 mulai berdatangan. Terus 1 jam ceramah. Sudah mulai itu ada. Makin penuh gitu. 1/4 selesai. Banyak baru datang. Loh, mau kemana AA? Ya sudah selesai Bu. Kami baru datang. Ya nggak apa-apa Bu. Saya sudah selesai kok, saya dari tadi. Itu juga pelajaran. Panitia juga bingung. Kenapa begini? Karena terbiasa tidak tepat waktu. Rapat-rapat biasakan tepat waktu, ya. Pokoknya ingat saja, tepat waktu itu akhlak. Makin mengabaikan waktu, makin tidak baik akhlaknya kepada Allah, juga kepada sesama manusia. Karena tiap waktu itu berharga dan komitmen terhadap waktu itu adalah seperti janji yang harus dipenuhi. Jangan menganggap remeh telat sedetik, karena telat sedetik, telat semenit apa? Sama, yaitu telat. Harus minta maaf, harus merasa bersalah, harus bertanggung jawab. Itu orang yang sholatnya khusyuk, dia tidak pernah main-main dengan waktu. Apalagi disiplin selanjutnya, disiplin
Oh, tidak ada agama di dunia yang paling banyak bicara waktu selain Islam. Allah saja bersumpah berulang-ulang. Wal asr, wal laili, wan nahar. Demi waktu. Asar, subuh, malam. Juga Islam selalu mengingatkan qiyamul lail, sepertiga malam terakhir, subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, waktu itu semua. Orang yang tidak serius menyikapi waktu, ciri sholatnya kurang baik. Kalau baik, pasti ditolong oleh Allah. Disiplin apalagi? Bersih. Tidak ada orang berani sholat tanpa wudhu, kecuali darurat dengan tayamum. Dan tidak bisa orang sholat dengan gosob. Tahu gosob? Mukena masjid, selusin. Lalu sekarang tinggal 4, berarti 8 ada yang kreatif. Karena bagus, rendanya diambil dari masjid, dipakai sholat, gak diterima itu sholat. Karena mukenanya tidak halal. Iya, itu gosok, mengambil yang bukan haknya. Hati-hati. Santri mau mandi, lupa bawa sabun dan sampo. Di kamar mandi ada punya teman, dipakai, tidak minta dulu, nempel di sini nih sabunnya. Itu juga tidak halal buat dia, kecuali kalau dihalalkan oleh temannya. Santri jemuran, dijemur, pas mau hujan cepat-cepat ngambil. Kok jadi bagus nih kerudung saya? Berarti kerudung orang, ya kan? Dipakai sholat, gak diterima, gosok. Enggak boleh kita pakai yang tidak hak kita. Islam mengajarkan bersih. Jadi tidak bisa dimengerti kalau masjid kotor, pesantren kotor. Ini pelajaran siapa? Karena Islam itu sangat mengajarkan bersih. Jamaah tahu tidak? Sunnah yang terakhir kali Rasulullah lakukan sebelum wafat apa? Coba, apa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum meninggal? Bersiwak. Bersiwak, itu bersih. Luar biasa. Rasulullah SAW bangun tidur bersiwak, wudu bersiwak, selesai makan bersiwak, sering sekali. Bersih Rasulullah SAW itu. Harum. Inilah ciri orang yang sholatnya khusyuk. Bersih. Maka ya qadarullah kemarin di Jepang, Jepang itu bersih, tetapi masih ranking ke 12 di dunia. Segitu bersihnya itu. Indonesia ranking ke 170 ya. Loh, ini saya ada hasil penelitiannya. Jadi selordeh lah. Ini fakta lah ya. Kemarin di Jepang 6 hari sulit sekali melihat sampah, itu kesulitan pertama. Yang kedua, sulit mencari tempat sampah. Udah sulit cari sampahnya, kemudian sulit cari tempat sampahnya. Dan yang ketiga, sulit juga cari petugas kebersihan. Ini luar biasa. Ya, kita tidak usah banding-banding dengan di negeri kita ya. Kalau kita tidak sulit mencari sampah itu ya, karena kita yang nyampah ya. Dulu Geger Kalong ini Pak, di daerah disebut daerah bebas sampah. Dari ujung sana sampai ke ujung situ bersih, bersih benar-benar. Karena kami tiap pagi membersihkannya. Sekarang berat karena mahasiswanya silih berganti yang ada di sekitar sini, plus kendaraan, plus pedagang sekarang makin banyak dan memproduksi sampah.
Dulu kami pada subuh ini selesai siaran, sapu ke sana, sapu ke sini, semua santri giliran. Sekarang masih melakukan, tetapi kecepatan membersihkan dan pembuang sampah itu lebih banyak pembuangnya. Agak tidak bisa dimengerti karena ini kawasan kampus ya. Mahasiswa SD 6 tahun plus TK. TK-nya berapa? 2 tahun. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun. SMA 3 tahun. Berapa tahun total? 14 tahun nyimpen sampah pada tempatnya saja belum bisa. Coba pendidikan apa itu? Kan? Ini banyak yang parkir motor aja tidak bisa parkir pada tempat yang benar. Gak bisa dimengerti ya. Ini pendidikan apa? Belum lagi kuliah 4 tahun. Jadi berapa tuh? Ayo tolong bantu hitungin. Kan? 18 tahun hanya untuk sampah pada tempatnya aja gak bisa. Hanya untuk parkir rapi saja enggak bisa. Ini ada yang salah nih pendidikan ini. Benar? Ada yang salah ini. Pernah ada kunjungan Dharma Wisata Rohati ke Darutoid, naik bis, mahasiswa itu buang sampah dari bisnya. Ini tidak bisa dimengerti. Ini tenang ya, tidak boleh emosi ya, ingat. Saya kalau udah cerita sampah deh, suka ini greget Pak. TSP, apa syarat TSP? 1 T apa? Tahan dari buang sampah sembarangan. S-nya simpan sampah pada tempatnya, bukan buang, simpan pakai adab, karena buang belum tentu masuk, ya kan? Simpan. P-nya pungut sampah adalah sedekah. Di sini kalau ada guru atau siapapun yang tidak pungut sampah, dapat dipastikan karirnya tidak akan bagus karena dia tidak punya tanggung jawab. Alhamdulillah Darut Tauhid kata sebagian orang bersih, tapi sepulang dari Jepang jadi kurang bersih. Ya. Kenapa? Karena standarnya. Dulu deh sepanjang jalan ini kita pasang tempat sampah dari pesantren. Hasilnya menderita ya enggak? Kenapa? Karena segala sampah masuk ke sana dan juga ada yang kreatif, diambil tong sampahnya. Indonesia ini memang perlu pendidikan yang lebih kuat. Jadi bagaimana solusinya? Harus dibiasakan. Ini kalau di pesantren ini sekarang sedang dicarikan solusi, apalagi qadarullah tempat pembuangan akhir tahap sampah sedang bermasalah. Jadi dibiasakan dari awal memilah, meminimalisir sampah. Di Jepang itu orang meminimalisir sampah. Kemudian dipilah. Ada sampah kertas, ada sampah plastik, ada sampah beling kaca, ada sampah bekas makanan, ada sampah besar. Ini harus dibiasakan dipilah-pilah dari awal. Sehingga, nah bagaimana sampah organik yang bekas makan itu kita gunakan maggot kalau di sini. Tahu siapa maggot? Siapa? Istrinya Pagot. Sia-sia hadirin, sia-sia. Maggot, istri Pagot lagi. Maggot itu ada ulat. Ini santri ada maggot di kamar masing-masing atau di mana? Harus dikasih makan ya. Kalau nggak dikasih makan dia keluar dari makan, keluar dari rumahnya. Nah, maggot itu kita beri sampah bekas makan atau bekas dapur ke sana. Jadi nanti jadi pupuk.
Masya Allah, tinggal kita pilih yang plastik dan kertas, itu bisa dijual dan sebagainya. Bisa kalau disiplin ya. Kalau tidak salah di mana di Tasikmalaya yang kekurangan sampah. Saking sampahnya bisa diolah dengan baik. Tetapi intinya adalah kita nih disiplin. Kalau makan permen, dikemanakan ini sampah permen? Sakuin. Jangan dibuang, zolim kalau buang sampah. Walaupun hanya kertas. Kenapa? Merusak pemandangan, nambah kerjaan. Apalagi kalau bungkus permen itu jatuh, menimpa semut. Geger otak, ya kan? Ngarang. Rokok dibuang sembarangan. Ini zolim. Apalagi masih ada apinya. Selain dia mengotori, apinya terinjak, orang yang terluka bisa jadi masalah dan pasti ada balasannya dari Allah. Jangan merokok adik-adik. Kenapa kok tidak merokok? Ku tahu apa yang ku mau. Aku tidak mau musibah menimpa diriku dan diri yang lain karena merokok. Jelas, sampah masukkan ke saku, baru nanti kumpulkan di tempat yang semestinya. Aib, zolim, tidak bertanggung jawab, egois, tidak punya rasa malu, pengecut, itu orang yang buang sampah sembarangan. Kalau santri tidak suka bersih, gak akan naik kelas. Yakin tidak boleh naik kelas. Mau apa? Mau apa? Di sini gampang tidak naik. Ngomong kotor, ngomong kasar, gak naik. Mau apa pintar kalau omongannya jelek, kan? Kenapa tidak naik? Karena kelasnya di atas, ya. Dia suruh mengut sampah dulu. BR3T, apa artinya santri? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Ini karakter. Orang yang tidak bersih, tidak rapi, tidak teratur, tidak terpelihara, bermasalah. Coba saja, gigi jangan dibersihkan sebulan. Apa manfaatnya? Tidak usah beli obat nyamuk, ya kan? Mustahil, jangan dicoba ya. Nanti kata nyamuk, nah kamu memang nggak punya hidung. Rambut jangan keramas sebulan. Apa yang terjadi? Gatal, gimbal, ketombe, kutu. Artinya Allah tidak suka kepada yang tidak bersih-bersih itu. Rapi. Itulah Islam. Lihat sholat. Disiplin, rapi. Benar? Saf itu menunjukkan kerapihan. Tidak berantakan. Sholat, khusyuk membuat orang senang rapi. Rambut rapi, pakaian rapi. Bukan harus bagus, tapi rapi. Tertib, apa tertib? Kenapa Pak? Tidur udah nggak apa-apa. Tahajudnya biasanya dari jam 2 Pak, yang jam 2:15 istirahat. Ya. Tertib, buka kaos kaki, acungkan tangan yang pernah hilang kaos kaki. Oh, yang benar ibu seumur hidup nggak pernah hilang. Seumur hidup ini. Cung yang pernah hilang kaos kaki, ngacung semuanya ya. Kenapa nggak ngacung? Udah saya nggak pernah pakai kaos kaki, ya nggak berarti sepatu yang hilang ya. Cung yang pernah kehilangan pulpen. Nah, cung yang pernah nemu pulpen. Kenapa kaos kaki hilang? Jawabannya tidak tertib. Buka, lempar.
Banyak orang yang tidak mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Itu sumber masalah baru. Nah, orang tertib itu selalu sesuatu itu pada tempatnya. Teratur, lawannya adalah kacau berantakan. Lihat sholat kita, tertib gerakannya itu. Ya, kita tidak bisa sholat sesuka kita. Allah, langsung sujud, yang naik jadi ruku, variasi. Gak bisa. Semuanya ada aturannya. Imam terus disusul oleh santri yang dari belakang. Kenapa? Habis kami sudah terlatih. Yang tidak bisa. Semuanya ada urutan-urutannya, tertib sesuai dengan aturan, tertib. Itu Islam. Orang yang sholatnya khusyuk, hidupnya tertib. Kemarin di Jepang, ya maaf ya, ngomongin Jepang. Gini hadirin, kalau yang baik itu pasti dari Allah untuk kita ambil hikmahnya. Yang tidak baik itu juga dari Allah supaya kita tidak melakukannya. Ya. Hal yang positifnya di sana tuh benar-benar tertib. Tidak ada yang berani nyebrang itu padahal cuma 2 meter. Hanya karena ada lampu di sana. Masih merah. Ini gemes sekali ya, pengen. Cuma saya nggak ada temennya. Ya seperti jalan ini Gerlong ini kan hanya paling berapa meter ini jalan penyeberangan, 2 meter. Itu juga ada 2 meter pakai garis-garis. Pengen nyebrang di sana saya juga. Udah jarang mobil ya. Tapi yang lain pada diam di garis itu. Jadi saya malu ya. Akhirnya jadi ke bawah soleh. Lampu hijau baru semua nyebrang. Di stasiun kereta api, walaupun begitu banyak orang dan jalannya cepat, itu tidak bergerombol, langsung merapikan sendiri kalau mau naik eskalator itu. Yang berdiri di sebelah kiri, tidak ada yang berani di kanan, karena yang kanan itu untuk orang yang jalan kaki. Jadi naik tangga eskalator sambil jalan, yang perlu kecepatan. Ya Allah, tidak usah diatur. Yang ngaturnya juga tidak ada lagi. Luar biasa. Katanya waktu ada musibah tsunami, orang itu baris di sana tuh untuk mendapatkan bantuan. Nah, kelebihan di Indonesia selalu berlomba. Rebutan yang bahkan yang tidak perlu juga ikut rebutan. Kita lihat mobil diam, naon tah? Bagi naon? Curiga aja. Walaupun dia punya uang, bisa jajan sendiri, tetap itu rebutan nasi bungkus gratis. Jadi ingin menduafakan dirinya. Coba tes dulu. Siapa ini ada buku baru yang dicetak? Acungkan tangan yang ingin diberikan buku secara gratis. Pasti santri baru ya enggak? Adek duafa. Kalau kita mampu beli, beli. Biarlah yang gratis itu untuk yang tidak sanggup beli. Saya tahu ini juga mau ngacuk ya, cuman karena tahu ilmunya, jiwa sih tetap ingin, hanya gengsi aja ya. Nah hadirin sekalian, santri harus tahu ya, ada baru daftar ya kan, apalagi mahasiswa, jangan mau gratisan itu, kalau sanggup beli, ya enggak. Tapi gratis, barter. Saya dapat, tapi saya mau kerja sesuatu. Saya nanti ngepel di kampus, saya beres-beres. Jangan biasakan kita dapat sesuatu tanpa keluar balasan dari kitanya. Nanti izah kita turun. Ngerti? Kalau orang biasa begini, itu Allah mengambil izahnya, kehormatannya. Coba di sebuah negara ya, saya tidak nyebut negara ini. Di sebuah negara ada aparat keamanan, di sini pistol, di sini borgol, pokoknya lengkap, gagah, lengkap. Prit, begini. Mana yang lebih dihormati? Yang minta-minta atau yang ngasih?
Kasihan ya, supir itu dipalak oleh aparat. Mau segagah apapun jatuh martabatnya. Benar? Kita dengar ada menteri yang minta-minta dari Bapak mau yang mana? Iya kan? Sekarang kasus yang sedang heboh katanya ada menteri yang minta-minta kepada bawahannya. Langsung jadi hina dina. Ternyata ada juga yang memeriksa minta kepada yang minta-minta. Aduh, pusing ini hadirin di negeri ini. Iya kan? Ini memeras, yang ini memeras ini. Aib dua-duanya hancur. Benar? Pada nggak tahu hasil pengadilannya seperti apa, tapi sudah keburu hancur gara-gara. Dengar santri, kalau ada bagi-bagi makanan untuk orang yang lapar, kita masih punya uang, berikan ke orang lain, nggak usah ikut antri. Kalau ada tinggal satu, kita sama-sama lapar, berikan kepada yang lain, kita tahan aja. Jangan sampai kita membiasakan diri minta-minta, berharap. Jangan. Kehormatan kita seorang Islam dijaga Allah kalau kita tidak tomak. Hati-hati bagi yang punya teman suka traktir. Gara-gara temannya suka traktir, kita jadi muji aja terus ya. Kamu makin lama makin keren. Oh, ayo jajan yuk gitu. Dicari saja. Luar biasa, makin bercahaya. Ayo makan ya. Tiap dipuji, traktir, jadi muji terus. Bagaimana kalau kita mau ngantor, ini diteruskan tentang ini ya. Sedikit, kita mau ngantor nebeng. Namanya Mas Nebeng ya. Jangan merasa nikmat nebeng. Makin sering kita nebeng, izah kita turun. Harus lakukan sesuatu. Selain berterima kasih, sewaktu-waktu isi bensinnya full tank oleh kita. Walaupun kita jadi nggak jajan, nggak makan 2 hari misalkan untuk jajan, nggak apa-apa, beli full tank. Cuci motornya. Harus lakukan sesuatu yang maksimal. Izah kita nanti terjaga. Kalau tiap hari kita jadi beban dan kita tidak melakukan sesuatu, atau yang tinggal di Pondok Mertua Indah, Pondok Mertua Permai, udah dapat anaknya, kemudian listrik gratis, sewaan gratis, makan gratis, yakin kita jadi nggak ada wibawa di depan mertua. Harus lakukan sesuatu yang membuat izah kita jadi terjaga. Ini penting hadirin. Bukan kita ingin dihormati, tapi sebagai muslim Islam kita terhormat. Jangan jatuhkan kehormatan kita hanya dengan menikmati menjadi beban. Kita tidak bisa pungkiri ada episode yang membuat kita minta bantuan orang, minta pertolongan orang, balas. Coba nih, Kang saya pinjam motor. Ada apa emang, anak saya perlu ke sana? Oh iya boleh, insya Allah nanti pada zuhur saya kembalikan. Tahu-tahu seharian gak balik tuh motor. Dikembalikannya sore hari, gak bilang-bilang motor sudah nyender di pagar. Dalam keadaan kotor, bensin habis, spion copot, jok nggak ada, ban kempes. Kira-kira bakal dikasih pinjam lagi tidak? Bandingkan dengan yang satu ini. Kang, pinjam motor. Pada zuhur sesuai dengan yang disampaikan, motor sudah dikembalikan. Kinclong, dicuci. Dilihat bensin tadi setengahnya, sekarang full tank. Oli digenti, mesin di-tune up. Ngomong apa? Ayo.
Apa? Ada yang mau digimanain tuh orang itu? Atulah, jangan kagok, sing sering pinjam. Benar? Iya, jangan cuman motor, mobil lah pinjamnya. Izah kita adalah pantang jadi beban. Wah, kita agak belok nih dari pempisah bahasan tadi ya. Tapi ini penting karena banyak santri baru. Jangan suka tidak balas budi ya. Minimal ucapan terima kasih dan doa jazakallah khair. Ada yang menyebut jazakallah khairon katsira, itu mungkin terpengaruh bahasa Indonesia, terima kasih banyak. Tapi yang disunahkan itu jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Begitu? Jadi disiplin terhadap waktu, disiplin bersih, disiplin rapih, tertib, teratur, itu salah satu ciri orang yang sholatnya berkualitas, berdampak kepada karakternya. Keren tidak hadirin? Tapi kita tidak usah suudon, sini nggak husu nih, telat terus ya. Kita bantu supaya selain sholatnya bagus, tapi perubahan karakternya juga bagus. Karena pasti Allah menyuruh sholat dengan waktu, gerakan, ini ada hikmah semua. Bukan semata-mata hanya sekedar gerakan sholat, pasti ada hikmahnya. Itu aja dulu. Ada pertanyaan? Ibu dari mana ibu? Dari BKMT Masjid Raya Al Istiqomah Jambi. Masya Allah. Berapa jauh Jambi dari sana ke sini bu? 2 hari 1 malam. Naik apa? Oh naik bis, alhamdulillah. Jadi 2 hari 1 malam itu di dalam bis. Luar biasa. Sing sabar ya bu. Sebab kalau nggak sabar nggak nyampe, betul tidak? Baru 1 hari udah mau keluar. Jauh berarti Jambi itu ya Pak? Kenapa ibu ke sini? Ingin silaturahim, ingin menimba ilmu. Harus dengan niat yang baik. Perjalanan itu ujian ya bu. Karena akan melihat berbagai karakter dan berbagai aroma. Ya, iyalah 2 hari 1 malam ya. Tetap harus jaga perasaan diri. Kalau ada yang mual, harus empati. Kan ini kelihatannya masa keemasan semuanya ya. Saya harus memilih kata-kata yang paling baik ya. Kan tidak puguh, ini nenek-nenek semua, ini kurang enak kan. Masa keemasan ya. Ya alhamdulillah, semoga ibu bakal capek. Capek itu penggugur dosa kalau sabar. Siapa Pak? Oh iya ya. Ini sedang membahas capek Pak, bukan pilpres. Kalau nanti dari perjalanan ada yang sakit, itu juga penggugur dosa. Cuma Bapak sendiri loh Pak yang ngomong gitu. Begitulah ya, jadi sing sabar aja. Ada pertanyaan dari Jambi tidak Bu? Silakan, boleh dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ibu-ibu pengajian Masjid Taklim Masjid Raya Al Istiqomah Merangin Jambi. Alhamdulillah Bu. Kami datang ke sini Pak jauh sekali, ingin bersilaturahmi dan ingin menuntut ilmu. Alhamdulillah. Tapi kami datang ke sini Pak sudah jauh hari, satu persatu ujian kami hadapi Pak. Iya Bu. Tapi dengan niat kami ingin sampai ke tempat ini Pak, Bu. alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Apakah itu ujian itu, apakah itu kasih sayang Allah kepada kami? Apa ada yang lain Pak? Tapi kalau kami bandingkan Pak, ya Allah,
kami sampai ke sini. Keluarga kami dari Palestina lebih dari kami, Pak. Itu yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru kali ini saya jadi bapak-bapak. Jadi tua biasanya AA ya. Baik Bu, jadi Ibu diuji apa aja? Pulangin lagi itu mikrofonnya. Diuji bagaimana maksud Ibu? Pertama diuji dengan keluarga yang mau datang ke sini, Pak. Ada musibah, ada yang sakit, ada keluarga, ada yang meninggal. Yang kedua, Pak, kami diuji sangat berat, Pak. Ya Bu. Kami dikasih mobil ke sini katanya yang bagus, Pak. Ya. Tak tahu kami berangkat kok mobilnya seperti ini. Seperti siapa? Jadi kami rasanya agak kecewa, Pak. Oh iya Bu. Alhamdulillah walaupun seperti itu mobilnya, Pak, kami tetap sampai kepada sini. Ya. Itulah ujian sangat berat kami terima, iya. Pak. Kenapa berat? Ibu harus ngangkat mobil itu apa? Ya. Perasaan tuh, Pak. Oh perasaan yang berat. Jadi karena kecewa. Kecewa, Pak. Iya. Itulah. Juga ada satu. Ada lagi Bu, ya silakan. Ada lagi itu timbul fitnah yang Pak. Oh. Nah, itulah Pak ya yang dapat. Fitnah gimana? Ini siapa gitu atau gimana fitnahnya? Ada aja fitnah gitu. Ada aja fitnah tuh Pak. Ya Bu. Mungkin boleh sampai kami tidak sampai ke sini. Mungkin itulah Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu, dalilnya ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Asal udah beriman udah baik. Tapi lebih kuat iman pasti lebih baik dalam segala hal. Dan lebih dicintai Allah. Cirinya apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Cari ilmu manfaat, semangat. Silaturahim manfaat, semangat. Cari bis yang bagus, manfaat, semangat. Persiapan bekal, pokoknya apa yang manfaat dunia dan akhirat, semangat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi orang yang kuat iman itu selalu semangat dengan yang manfaat dan selalu berdoa. Minta tolong kepada Allah. Ini tidak bisa dilepaskan. Tidak boleh semangat ikhtiar kurang doa, jangan juga semangat doa kurang ikhtiar. Dua-duanya seperti uang yang tidak bisa lepas. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Tidak boleh kita menjadi lemah. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, nah seperti yang tadi ya, ada musibah, ada yang meninggal, sudah terjadi, atau bis ternyata harus diangkat sehingga terasa berat ya. Wa in asabaka syai'un, menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lahu anni fa'altu kana kata wa kata. Janganlah berkata, duh seandainya begini pasti enggak begini, seandainya kita enggak pergi pasti kita begitu, seandainya ini kita enggak naik bis ini. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini memang sudah takdirnya. Fa innallahu taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya yang tidak pada tempatnya hanya membuka pintu tipu daya setan, jadi menderita. Udah terima Bu ya. Naik bis ini ya udah, ini sekarang episodenya. Perkara komplain nanti aja kalau sudah sampai. Karena sekarang mau pindah juga bis yang mana lagi. Ya kan? Saya nggak mau naik yang ini, kata supirnya, silahkan turun. Lebih capek jalan ke sini, Bu, ya kan? Belajar menerima. Jadi kuncinya menghadapi ujian tuh pertama ridho, Bu. Terima episode yang ada. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal jadi bubur ayam spesial. Ibu jengkel juga tetap bisnya itu kan ya. Mendingan gak usah jengkel. Udah bayar belum? Udah ya udah.
nikmati aja. Ibu lihat aja sekarang potret bis yang bagus dan ibu rasakan di dalam kan ibu ya bisnya ya, di luar atau di dalam bis bu? Ya udah. Yang paling enak menghadapi bis itu adalah makan antimo, bobo diem dah. Jarak jadi dekat, bis juga jadi enak ya, tergantung mimpi. Begitu bu, udahlah bu, nikmati saja ya, nggak usah jengkel-jengkelan, capek tambah capek. Emang rezekinya yang itu, gitu bu. Tapi udah sampai. Masalahnya ibu mau pulang lagi tidak? Naik bis yang mana? Ada kalau perlu bis santri ibu mau? Cuma itu lebih jelek bu. Nikmati aja bu, udah rezekinya itu yang penting, selamat sehat ya bu. Baik, terima kasih bu. Udah, terima kasih ya. Terima kasih sahabatku sekalian. Pengumuman bagi para penggemar sepeda khususnya besok. Oh tunggu dulu, tadi malam kita sudah memberangkatkan paket obat-obatan dari sebagian dari dana yang terkumpul 8,7 miliar rupiah untuk Palestina. Sebagian kemarin diberangkatkan dengan menggunakan Hercules dari Angkatan Udara, yang saya dengar begitu laporannya, dan bersama dengan sumbangan dari berbagai pihak. Dikirim lewat Mesir yang semoga sampai ke Palestina. Itu teruslah kita keluarkan lebih banyak lagi ya. Setiap kali kita makan, doa kepada saudara kita yang sedang sulit makanan. Siapa tahu dengan doa kita Allah memberi makan lebih mudah. Ketika kita mau tidur enak, ingat saudara kita di Palestina, doakan supaya diberikan tempat berteduh, supaya bisa nyenyak tidurnya walaupun kondisinya berat. Ketika kita sedang nyaman dan enak, jangan lupa ingat saudara kita yang susah. Semoga walaupun di suatu situasi sulit, hatinya tetap dilapangkan oleh Allah, dikuatkan iman, diberikan hati yang ridho dengan ujian, diberikan kesabaran ya. Tapi pasti Allah akan membalas dengan sempurna. Tidak ada satupun yang lepas dari balasan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf ini jadi tidak enak nih cerita yang terakhir ini. Masih dalam rangkaian Milad Darut Tauhid, bukan berhura-hura ya, tapi untuk mempererat silaturahim. Besok pengumuman sepeda. Besok yang suka bersepeda, kalau mau sepeda sama-sama niat silaturahim, niat beres-beres, bersih-bersih jalan, silakan gabung di Darut Tauhid ini. Rutenya ringan karena ke bawah ya. Jadi biasanya lebih kuat kalau mudun itu. Nah, tinggal pulangnya saja banyak minta ampun dan naik angkot biasanya. Silakan besok jam 6:30 pagi di Darut Tauhid. Tidak usah memaksakan diri dan tidak usah terlalu banyak. Niatnya silaturahim, nuntut ilmu dan membantu bersih-bersih dan bagaimana bersepeda jadi dakwah. Semoga ada hikmahnya, semoga Allah melindungi saudara kita di Palestina, khususnya di jalur Gaza dan tempat yang dilanda perang. Hanya Allah lah yang kuasa melindungi, menguatkan iman. Ya Allah, hanya Engkau Maha Penolong ya Karim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma arham ikhwanana fi Palestin ya Allah. Ya Allah, tolonglah, sayangi, jaga, lindungi ya Karim. Kuatkan imannya, hujamkan hati yang yakin kepadamu, gelorakan perjuangannya ya Allah. Ya Allah, menangkan atas kaum zalimin. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya.
Semuanya ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Luluh lantakan cerai beraikan kaum yang zalim. Persatukan umat-Mu ya Allah. Dan tampakkan keindahan iman, keindahan Islam dari ujian ini ya Arhamar Rahimin. Menangkan kaum muslimin ya Arhamar Rahim, kaum mukminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.